Kak, sedikit tersendat-sendat Kak suaranya tadi. Halo. Iya Kak. Halo Kak. Moderator. Ya, halo Kak. Jaringan saya stabil kan? Tidak stabil Kak di ini Kak, di tampilan tidak stabil Kak. Halo. Iya Kak, iya. Stabil ya jaringannya. Tidak stabil Kak, tidak stabil Kak. Mohon diingatkan kalau jaringannya tidak stabil ya. Kak. Tidak stabil ya? Iya Kak. Atau saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu, saya ganti jaringan. Oh iya Kak, boleh Kak. Ya? Iya Kak, iya, boleh. Iya. Oke, baik. Baik, sudah stabil ya moderator? Atau belum? Sudah stabil Kak. Oh ya, terima kasih. Sampai mana tadi ya? Nah, terkait moralitas ya. Moralitas itu esensi daripada manusia. Yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah dengan moralitasnya. Karena manusia dibekali dengan akal pikiran, yang akal pikirannya itulah yang tidak hanya dia mampu untuk menggambarkan sebuah realitas yang objektif, tetapi juga realitas yang imajinatif atau realitas fiksional. Ya, jadi saya mau bilang bahwa moralitas itu adalah suatu produk khas daripada manusia. Jadi kalau teman-teman berbicara moralitas, itu pasti berbicara tentang manusia. Karena tingkah laku manusia kemudian diatur dengan moralitas itu sendiri. Nah, jadi begitu. Nah, demikian juga misalnya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi kedokteran. Ya, teman-teman itu tidak diangkat atau tidak dapat menjadi seorang dokter sebelum teman-teman bersumpah. Jadi sumpahnya itu, sumpah kedokteran itu dia mengatakan bahwa demi Allah saya bersumpah kalau dia Islam, atau demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan diri saya demi kepentingan pri kemanusiaan. Nah, pri kemanusiaan ini merupakan penjelmaan daripada nilai-nilai moral. Ya, jadi betul-betul manusia itu diikat oleh suatu sistem yang dikatakan dengan moralitas. Yang kapan nilai moral ini kemudian ketika nilai moral ini tidak dipegang oleh manusia, maka yang terjadi tentu adalah kekacauan. Kalau saya mengutip dari filsuf ya abad pertengahan yang bernama Thomas Hobbes itu, dia mengatakan bahwa tanpa sebuah moral yang kuat, maka akan terjadi homo homini lupus bellum omneum contra omnes. Manusia itu akan menjadi serigala bagi manusia lain, dan dia akan saling memangsa di antara satu dengan yang lain. Jadi saya rasa begitu. Maka inilah pentingnya moral. Nah, kemudian kita masuk dalam film. Film ini berbicara tentang apa sih? Ketika awal-awal saya melihat film ini, diperlihatkanlah kita kepada pemeran tokoh utama, cowok ya. Tapi saya ingat namanya, cuman lidah bugis saya itu kurang fasih untuk menyebut namanya. Kita sebut sajalah pemeran cowok ya. Pemeran cowok ini digambarkan sebagai pemuda masa kini. Jadi dia menghabiskan separuh waktu hidupnya untuk dihabiskan di depan gadget canggihnya. Kemudian terjadilah mewabahlah sebuah penyakit, ya kan, menyerang sebuah penyakit. Dia kemudian tidak tahu menahu penyakit apa ini, dan pada waktu itu publik juga tidak tahu penyakit apa yang sedang menimpa daerah tersebut. Ya, suatu penyakit yang tidak dikenal dalam catatan sejarah.
suatu penyakit yang tidak ada dalam kompendium kedokteran. Sehingga kan yang dijelaskan hanya gejalanya. Gejalanya, wah terjadi kebrutalan, ya, di mana kemudian gejalanya itu matanya merah, ya, dan kemudian dan lain-lain. Tapi saya melihat dari perspektif yang lain. Oke lah teman-teman punya perspektif kedokteran melihat tentang suatu penyakit tersebut. Kalau saya justru menganalisis bahwa penyakit ini adalah penyakit yang menyerang moralitas manusia. Oleh karena kenapa? Karena ketika dia terinfeksi oleh penyakit itu kan digigit ya, malah ditularkan melalui gigitan dan tidak perlu menunggu suatu proses inkubasi untuk menggerogotnya virus itu. Virus itu langsung kemudian sepersekian detik mengubah manusia menjadi zombie. Ya, dan kemudian dia memakan manusia lainnya. Nah, oke lah teman-teman, mungkin dari kedokteran bisa menjelaskan secara saintifik. Tapi dalam pandangan saya bahwa penyakit ini menyerang moralitas manusia. Karena hanya manusia yang tidak bermoral yang memakan manusia lainnya. Jadi begitu. Nah, ketika kemudian terjadi hingar-bingar, kasak kusuk, asik masuk dalam ini, terjadi kekacauan. Nah, kekacauan itu adalah hal yang wajar di dalam tertimpanya kita sebuah bencana. Tentu teman-teman mengingat awal-awal meledaknya wabah COVID-19 ini, ya, di mana semua orang berasa ketakutan. Yang saya sendiri pun merasa takut, sampai takut untuk keluar rumah. Ya, sehingga tokoh utama ini takut. Dia berada dalam kondisi yang sangat panik. Tapi justru kepanikannya itulah yang menambah esensi daripada berbahayanya penyakit ini. Ya, salah satu filsuf yang kemudian kita kenal dengan nama bapak kedokteran modern dunia, yaitu siapa? Ibnu Sina. Dia kan mengatakan begini, bahwa kepanikan itu adalah separuh daripada penyakit. Dan ketenangan itu separuh daripada obatnya. Dan kesabaran adalah permulaan daripada kesembuhan. Tapi kita melihat kegamangan. Kegamangan yang terjadi disebabkan oleh penyakit itu. Jadi tokoh utama ini dia takut. Dia kemudian berlomba-lomba untuk mengkalkulasi bagaimana dia bisa bertahan alam. Jadi kita melihat naluriah manusia di sini untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Sehingga kadangkala dia mengeliminasi prinsip-prinsip moral demi untuk bertahan hidup. Ya. Nah, kemudian kita melihat setelah melewati fase kepanikan yang luar biasa yang dilalui oleh si pemeran tokoh utama, wah dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Ya memang setelah kepanikan itu, setelah ketakutan, biasanya kita ini ya putus asa terhadap keadaan, putus asa kemudian pasrah terhadap keadaan. Akhirnya dia kan mau bunuh diri. Ada scene-nya itu dia mengaitkan lehernya di gantungan, tali gantungan. Nah, ketika dia mau bunuh diri, saya mau melihat bahwa ini sebenarnya penggambaran terhadap realitas sejarah. Dia mau bunuh diri, dia panik, dia putus asa, dia kemudian lari untuk meminum minuman keras, menenggak minuman keras. Teman-teman pasti ingat scene-nya ketika dia membuka lemari atau kulkasnya begitu. Dia kemudian mengambil whisky, kalau saya tidak salah. Saya bukan peminumnya, jadi saya tidak tahu merek-merek demikian. Dia mengambil whisky, kemudian dia tenggak sambil dia bilang, mohon maaf ayah. Berarti kemungkinan dia itu dilarang minum oleh bapaknya. Nah, sebenarnya ini menarik. Ketika dia menenggak minuman, saya kemudian teringat oleh sejarah. Teman-teman tentu paham sejarah wabah pes atau Black Death, ya wabah hitam yang terjadi tahun 1346 di daratan Eropa. Nah, ditulis secara cemerlang oleh seorang filsuf Italia yang hidup dan selamat dalam proses itu, yang namanya itu Giovanni Boccaccia. Teman-teman bisa search nanti Giovanni Boccaccia. Giovanni Boccaccia itu kemudian menulis bagaimana orang setelah mengalami kepanikan dan ketakutan akan wabah penyakit tersebut, dia kemudian beralih kepada minuman keras. Dia beralih kepada minuman keras, kemudian para orang-orang ini, dia mengambil sisa wine, ya persediaan wine-nya di Eropa kan suka minum wine ya, beda dengan kita. Dia minum wine, kemudian dia mengangkat wine-nya itu, kemudian dia mengatakan, ipse venena bibas, in vino veritate. Dia mengatakan demikian, bahwa lebih baik kita minum saja racun anggur ini daripada kita mati mewabah, terbujur kaku karena wabah hitam ini.
Jadi ini kan wujud keputusasaan. Jadi sebenarnya sejarah itu telah mencatat bahwa setelah terjadi ketakutan dan kepanikan, terjadilah keputusasaan. Demikian pula pemeran tokoh utama. Dia kemudian merasa galau, ya, dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nah, setelah itu saya perhatikan film ini, yang terjadi kemudian dia mengalami semacam apa ya? Teman-teman dari kedokteran mungkin lebih paham, ada semacam gangguan dalam stabilitas psikisnya, atau mungkin dikenal dengan nama delirium. Dia tidak dapat membedakan antara sesuatu yang real dan sesuatu yang halusinasi. Ya kan ada scene-nya itu dia melihat, membayangkan ibunya datang, memeluk ibunya, melihat bahwa penyakit ini sebenarnya tidak ada. Tapi ternyata itu halusinasinya saja. Ya, demikian pula ketika wabah pes atau wabah kematian itu terjadi. Nah, ada satu kisah yang menarik. The King of England itu, King Edward III, dia mendengar bisikan. Katanya ini bisikan dari Tuhan. Dia mendengar bisikan bahwa untuk menghentikan wabah ini, kita semua harus berkumpul dan berdoa. Akhirnya dia perintahkan kepada uskup-uskup, tolong kumpulkan semua para pendeta-pendeta, kumpulkan semua ulama-ulama, kemudian kita berdoa bersama supaya kutukan ini dicabut karena dia mendengar bisikan. Nah, tapi ternyata setelah dia melaksanakan doa itu, separuh daripada peserta itu meninggal semua. Jadi sebenarnya di dalam kegamangan ini kemudian terjadi halusinasi. Ya, jadi ini juga yang dialami oleh pemeran tokoh utama. Ya. Kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri sebagai orang yang sudah berada dalam fase di titik terendah, ya, berada di titik nadir. Dia memutuskan bunuh diri. Wah, di sini muncullah kemudian romantisme sejarah. Ada kemudian pemeran ceweknya. Ya, pemeran ceweknya ini saya lihat menggambarkan juga realitas pada saat wabah pes, wabah hitam di Eropa sana. Karena kemudian ditulis oleh Giovanni Boccaccio itu bahwa selain dari kelompok yang minum minuman keras tadi, juga ada kelompok yang justru dia berkeinginan untuk survive. Ya, dia kemudian menggali bunker, menggali terowongan di bawah tanah, yang kemudian dia bersembunyi di situ, mengumpulkan bahan pangannya, yang kemudian berhasil. Dan dia juga termasuk sehingga selamat daripada wabah pes ini. Jadi inilah saya lihat siklus sejarah yang terulang di dalam film ini. Kemudian dibumbuilah oleh sedikit romantisme, dia saling membantu satu sama lain, si cowok kemudian berhutang budi terhadap cewek, begitupun juga sebaliknya. Nah, di fase berikutnya adalah fase untuk melawan daripada arus sejarah itu. Jadi saya juga kemudian terpikir oleh seorang filsuf, ya, Albert Camus. Teman-teman bisa baca bukunya itu, bukunya berjudul Sampar, yang betul-betul menceritakan tentang fenomena wabah juga, wabah penyakit juga. Jadi Albert Camus mengatakan itu dalam bukunya itu bahwa hidup itu sebenarnya sia-sia. Di dalam suatu wabah ini dia menjelaskan bahwa hidup ini sia-sia. Dan sebaik-baik alasan untuk memberontak itu adalah kesia-siaan. Jadi dia memutuskan untuk melawan. Demikian pula pemeran cowok dan cewek ini, dia juga melawan terhadap ancaman yang sedemikian masif yang dilakukan oleh para zombie-zombie ini. Dia kan kemudian meloloskan diri. Nah, teman-teman, ketika dia meloloskan diri, pemeran utama cowok dan cewek itu, dia kemudian lari sampai lantai berapa ya? Lantai 8. Wah, ternyata di sana masih ada juga orang yang survive, orang yang selamat. Kemudian dia undang makan, minum, tetapi setelah minum itu ternyata di dalam minumannya ada racun. Ada racun yang kemudian ternyata orang ini, yang pria tadi ini, meracun kedua tokoh utama jagoan kita dengan alasan untuk menarik ini cewek, yang tadi ini cewek ini, kemudian dia masukkan di dalam ruangan untuk dimakan oleh istrinya yang ternyata istrinya sudah terkena penyakit tersebut. Jadi dia sudah beberapa hari tidak makan, istrinya ini. Jadi pria ini memutuskan untuk meracun kedua orang ini supaya diberi makan kepada istrinya yang sudah terkena virus itu, terkena penyakit itu. Nah, kita masuk di dalam tema kita malam ini tentang moralitas. Ini betul-betul menggambarkan moralitas itu dalam pandemi itu bagaimana sih. Apa yang terjadi itu betul-betul menggambarkan sebuah dilema moral yang besar yang dialami. Saya tidak melihat dari sudut pandang kedua tokoh utama yang kita jagokan dalam cerita film ini, tapi saya melihat dari versi yang bapak-bapak itu. Dia kemudian menaruh racun kepada dua orang ini untuk diberi makan kepada istrinya,
dia tarik itu ceweknya itu, kemudian dia kasih makan kepada istrinya supaya istri bertani. Nah, kira-kira pertanyaan kuncinya adalah siapa yang bermoral dan siapa yang tidak bermoral di sini dalam bertahan hidup. Ini sin yang menentukan. Ya, dapatkah kemudian yang racun tadi itu dikatakan tidak bermoral? Ya, ya semuanya relatif ya. Kita sudut pandang kita relatif. Hal ini kemudian juga terjadi misalnya di Italia sana ketika wabah COVID-19 menyerang, dokter-dokter di Italia itu betul-betul dihadapkan terhadap dilema moral yang luar biasa. Ya, dia mengalami sebuah problem dalam etis. Dia tidak tahu cara menangani pasien ini bagaimana. Sebab kenapa? Ventilator itu kan limit, terbatas ventilator. Pasien yang membutuhkan bantuan pernafasan melalui ventilator itu lebih tinggi. Jadi akhirnya dia sulit untuk bimbang, untuk menentukan siapa yang akan diberikan dan siapa yang tidak. Ya. Dan akhirnya kemudian dokter-dokter memilih bahwa yang harus diberi itu yang angka harapan hidupnya mungkin lebih tinggi. Ya, mungkin masih ada kemungkinan untuk sembuh. Sementara mereka yang sudah lanjut usia, yang kemudian diprediksi tidak akan sembuh kendati telah diberikan oleh ventilator itu, dokter kemudian memberi apa? Dia tidak memberi obat, tapi justru memberi selimut agar pasien-pasien itu dapat meninggal dengan tenang dan hikmat. Ini kan pertimbangan moral yang luar biasa. Kita bisa saja menafsirkan bahwa apakah tindakan seorang dokter itu amoral ataukah dia bermoral. Jadi kita bisa memikirkan dari perspektif itu. Saya sendiri merasakan bagaimana suasana kebatinan dari bapak-bapak itu yang memberi racun tadi. Ya, kalau saya berpikir dari yang berbeda, mungkin bapak-bapak ini pikiran begini. Mungkin dia berpikiran bahwa kalau saya memberi makan istri saya dengan cara mengorbankan tokoh utama ini, kemungkinan besar di kemudian hari tim penyelamat datang, yang kemudian nantinya ditemukan obatnya di kemudian hari dan istri saya tetap selamat. Tapi dengan cara mengorbankan manusia lainnya. Ini kan problem moral yang besar. Jadi menurut hemat saya, terkait pertimbangan-pertimbangan moral di dalam pandemi itu adalah sesuatu yang bisa dibilang bertentangan ya. Atau saya kasih kasus lain. Dalam uji klinis sebuah vaksin antivirus itu, ada tahapan-tahapannya. Harus diuji coba dulu. Diuji coba dulu binatang. Harus diuji coba dulu di binatang sebelum diuji coba kepada manusia. Ya, ini kan merupakan suatu pertimbangan etis. Jadi dia problem etis, mencoba dulu ke binatang. Kalau binatang selamat, baru dicoba ke manusia. Ini kan pertimbangan moral. Nah, tapi ketika wabah COVID mendesak, dia menghantam segala lini kehidupan masyarakat. Akhirnya kan dipotong, dipangkas rantainya itu. Jadi tidak lagi dicoba di binatang, langsung dicobakan ke manusia. Ini kan merupakan suatu diskresi atau pengambilan keputusan yang secara cepat yang dilakukan oleh dokter untuk bertahan hidup dalam pandemi ini. Jadi masalah moral itu merupakan sesuatu yang relatif, yang kita tidak tahu ukurannya seperti apa. Kalau misalnya Rara ya, moderator, menjadi seorang dokter, dia menghadapi dokter yang sakit ini, kemudian didiagnosis beginian dalam satu penyakit. Dia kemudian menginjeksi, menyuntik pasiennya, taruhlah misalnya paracetamol 500 mg suntikan, dan kemudian dia infus menggunakan L. Tapi itu tidak dapat diukur dengan kadar dosis yang tepat. Semua memiliki variabel yang berbeda tentang moral-moralnya atau standar-standar nilai moralnya. Sehingga di dalam situasi pandemi begini, terkadang prinsip-prinsip moral yang sikapnya kaku atau rigid dengan ada harapan yang lebih besar yang ingin kita capai. Saya kira itu terkait masalah moral. Nah, teman-teman, di scene-scene akhir film ini ada quotes yang menarik. Dia bilang, aku harus bertahan. Aku harus bertahan. Terus dia bilang apa? Yang ceweknya ya, dia bilang bahwa kamu sembuh itu, kamu hidup itu bukan karena aku, bukan aku yang menyelamatkan, tapi karena kamu yang ingin hidup. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi harapan bagi kita semua. Untuk lepas dari wabah pandemi ini, tak lain yang kita perlukan adalah kesadaran untuk bangkit daripada kegamangan atau kekacauan yang terjadi, yang kemudian secara kolektif kita harus mengatakan secara bersama-sama bahwa bukan hanya aku yang harus bertahan, tetapi kita juga harus bertahan secara bersama-sama. Saya rasa itu, moderator. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih Kak atas paparan materi yang sangat luar biasa, bagaimana kita memandang moralitas di tengah pandemi yang terjadi pada saat ini ya. Selanjutnya kita akan melangkah kepada pemateri kita yang kedua, atas nama Kak Bilkis. Selamat malam Kak Bilkis. Ya baik, selamat malam Kak Bilkis. Apa Kak Bilkis sudah ada di ruangan Zoom pada malam hari ini? Oh iya, sebentar ya. Oh ya baik Kak. Oh ya, ini bisa share screen nggak? Ya Kak, bisa Kak. Sebentar Kak. Ya baik, sudah bisa share screen Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presbem FK Unibos, Saudara Mohtar, terus panitia dan jajaran, kemudian tadi pemateri sebelumnya, Kanda Rahmat Anugrah, sama teman-teman yang berbahagia. Nah, di sini perkenalkan, saya Zuraida Adiah Bulkis, dari teman-teman bisa panggil Bulkis, dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini diberi kesempatan sama teman-teman mahasiswa FK Unibos untuk menyampaikan materi tentang bedah film Alive. Nah, kita ini dulu ya, introduction dulu. Nah, ini dia judulnya adalah Alive, di mana sutradaranya ini Cho Il-hyung. Ini kurang tahu juga nih cara penyampaiannya benar apa enggak ya, cara bicaranya gitu loh. Terus produsernya sekian dan ditulis oleh Matt Naylor. Nah, kalau di Korea itu rilisnya tahun 2020 bulan Juni tanggal 24. Tapi kalau di Netflix itu kalau nggak salah 8 September ya kayaknya. Nah, sebelumnya boleh tahu nggak sih ini ke audiens udah nonton filmnya nggak ya? Kalau yang udah, coba ketik 1 di chat. Kalau yang belum, ketik 2. Coba. Pengen lihat aja sih. Wih, 1. Wih, ada yang belum juga ya? Mantap. Oke. Oke, cukup. Sudah apa? Ternyata memang ada sebagian yang mungkin belum menonton, terus juga ada yang sudah menonton gitu ya. Ini hal yang menarik. Jadi nanti mungkin kita bisa memberi review sedikit biar nanti teman-teman, wah ini scene yang mana gitu kan ya, jadinya bingung. Oke, kita next dulu. Ini kok nggak mau pindah ya. Oh ini. Ya, jadi kita pelajari dulu tentang fisiologi nonton film zombie. Yang mana film zombie ini kan menegangkan ya. Jadi ada juga efek suara yang mengejutkan yang akan merespon dari sistem saraf. Jadi terjadilah pelepasan adrenalin namanya. Di mana nanti kita ada efek tubuh ya, efek tubuh saraf simpatis, yang mana nanti ada peningkatan denyut jantung, peningkatan frekuensi nafas, peningkatan metabolisme, dan peningkatan rasa cemas. Ini mungkin teman-teman sudah sebagian ada yang tahu ya. Nah, terus gimana buat penderita jantung? Nah, ini berarti lebih baik sebaiknya memang menghindari menonton film zombie karena mengkhawatirkan tadi kan ada peningkatan denyut jantung lain sebagainya hingga akan berdampak. Terus gimana pada orang yang berat badan berlebih?
Justru bagus ya karena ada peningkatan metabolisme. Tapi ya kalau teman-teman nontonnya sambil ngemil ya itu sama aja. Jadi sama aja nggak bagus gitu. Jadi lebih baik ya olahraga gitu. Kemudian kita ini dulu fiksi dan ketahanan psikologis. Jadi ada yang ini menurut jurnal yang saya baca itu ternyata pengalaman fiksi yang menakutkan itu akan menjadi simulasi pengalaman aktual, di mana individu tersebut akan mengumpulkan informasi dan akan memodelkan ke dunia nyata. Sehingga memungkinkan si individu tadi itu dia praktek di dunia nyatanya dia menggunakan strategi yang efektif gitu. Jadi menurut jurnal ini penggemar film horor itu menunjukkan ketahanan psikologis yang lebih besar selama pandemi. Dan penggemar genre prepper, film alien, apokaliptik, dan zombie itu menunjukkan ketahanan dan kesiapan yang lebih besar. Kemudian pada penderita OCD atau gangguan obsesif kompulsif. Nah ini kalau teman-teman mungkin sudah belajar ya, ada di buku PPDGJ Aksi 1, kodenya F42. Nah, pandemi COVID-19 itu menjadi tantangan bagi penderita OCD ini. Karena kita tahu ya orang-orang tadi banyak yang panik, terus kita nggak tahu nih orang yang kita ketemui di toko, di jalan itu telah terinfeksi, dan waktu berkumpul kita yang biasanya di kampus bersama teman-teman itu dicuri atau di kantor, dan lain sebagainya. Nah, di jurnal ini, The Zombie Apocalypse and COVID-19 itu dia menunjukkan pasien wanita dengan gejala mencuci tangan secara kompulsif, makan tidak teratur, penggunaan narkoba, jadi dia dengan uap ganja, terus dia melukai dirinya sendiri bahkan berfantasi mengakhiri hidupnya. Dan usut demi usut ternyata dia memiliki ketakutan terbesar, yakni kiamat zombie. Nah itu jadi teman-teman. Tadi kita udah belajar ya tentang fisiologis menonton film zombie ini, dia akan menambah kecemasan ya, karena tadi efek dari saraf simpatis. Nah, jadi untuk penderita OCD atau ini gangguan mental ya, nah ini jadi sebaiknya untuk menghindari dari film zombie ini. Kemudian langsung kita masuk ke filmnya, ya ini film Alive. Dia menceritakan seorang gamers yang terjebak di apartemen. Jadi dia tuh gamer dan dia tuh kan memang terjebak di apartemen karena sebuah virus tadi ya, namanya virus zombie yang mana dia tuh menular lewat gigitan dari manusia lain ke manusia yang lainnya. Nah, ketika dia bangun, dia tuh udah kesiangan karena semalaman suntuk dia sudah main games ya. Jadi dia kesiangan dan apartemen dan bangun-bangun di apartemen udah gak ada orang ya. Karena keluarganya sudah beraktivitas semuanya, ibunya sudah ke kantor dan sebagainya, kakaknya pun juga sudah beraktivitas, sehingga dia sendirian di dalam apartemen ini. Dan kita ketahui dulu, tadi kan sudah ada introduction ya. Jadi si gamersnya itu saking fanatiknya dengan gamesnya itu, jadi ketika disuruh ibunya, jadi ketika bangun itu dia mendapatkan surat, ibaratnya pesan, disuruh belanja gitu ibaratnya. Nah, si anak ini karena dia pemalas dan suka menunda-nunda, akhirnya dia lebih memilih untuk main games. Dan dari games itulah, games apa tuh namanya, yang bisa itu loh, berkomunikasi antar dengan gamers lainnya gitu. Jadi dia tuh malah tahu informasi wabah ini dari teman-temannya sesama gamers itu. Jadi dia dikasih tahu, bro nonton TV deh, ini sekarang lagi ada wabah nih. Terus barulah dia sadar dan kemudian dia cari informasinya lewat televisi, dan ketika lihat di balkon ternyata orang-orang sudah berubah jadi zombie gitu ya. Udah saling sudah ada konflik saling memakan antar manusia kayak gitu. Nah, jadi kita cari tahu dulu zombie itu sebenarnya adalah fiktif dan dia zombie ini memakan daging atau darah manusia yang mana nanti dari gigitan mereka dia mengubah korban menjadi zombie. Nah, kemudian zombie dalam medis apakah ada? Jadi
ada orang yang menyangkut pautkan antara gejala rabies dan deskripsi sejarah vampir dan zombie. Misalnya vampir atau zombie itu diperkirakan berkeliaran di malam hari dan menyerang wanita, sementara rabies dapat membuat korbannya tidak tidur dan agresif. Nah, ini dari jurnal yang saya dapatkan, A Novel Clinical Presentation. Dia klinis rabies apa aja, delirium tadi sudah sempat dijelaskan juga tadi ya sama Mas Rahmat. Terus ada kejang, takikardi, takipneu, insomnia. Nah, ini insomnia nih kemungkinan gangguan tidur yang mungkin tadi di atas nih yang dikaitkan dengan zombie ini. Kemudian demam, nyeri seluruh tubuh yang parah, dan malaise. Nah, jadi emang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat ini pada pasien rabies, ini kedengaran nggak ya? Nah, ini. Pani pula? Hah? Kan? Pani lu kok? Hah? Kalau gitu kan? Hah? Kalau pani no kok? Hah? Mana itu? Oh, pani boleh. Oke, jadi itu tadi adalah gejala dari rabies. Jadi dia meskipun kejangnya itu yang nggak seperti zombie. Jadi kalau di zombie dia kan ada kejang, tapi kejangnya dia malah justru aktivitasnya jadi tinggi ya. Bahkan ada juga di film itu kalau teman-teman yang udah lihat ada juga scenes zombie damkar atau pemadam kebakaran. Jadi dia manjat gitu. Jadi dia punya energi yang lebih gitu. Sedangkan kalau pada pasien rabies justru kejangnya dalam kondisi lemah gitu. Jadi karena kejang itu kan bisa menyebabkan apnea atau berhenti nafas, sehingga jika lama-kelamaan berlangsung begitu lama, itu akan menyebabkan kematian gitu. Jadi dalam medis nggak ada ya penyakit zombie, nanti kalau ketemu sama teman-temannya ada penyakit zombie, ntar bahaya tuh. Nah, kemudian kita masuk nih ke pesan moral film dari Alive. Sebenarnya tadi sudah banyak yang disampaikan sama Pak ya tadi. Nah, tapi ini mungkin saya dari segi saya ya. Jadi yang bisa dipetik itu pertama jangan malas dan menunda. Nah, ini tadi kan sudah dikasih tahu kan kalau misalkan ibunya tuh lewat pesan gitu, lewat kertas, pergilah bekerja dengan kakakmu. Tapi karena si gamers ini, si Jun ya namanya, si Jun ini anaknya malas dan suka menunda-nunda, dia lebih mementingkan gamesnya. Akhirnya dia nggak beli belanja, yang gimana kalau dia nggak pergi belanja, stok makanannya kan menipis. Sedangkan dia akan melakukan stay at home ibaratnya kalau sekarang mah. Jadi stay at home, terus dia nggak bisa kemana-mana karena sangat berbahaya gitu kalau keluar, sehingga dia harus bertahan hidup gitu. Nah, jadi itu yang bisa kita petik. Dalam Quran surat Luqman juga ayat 34 itu Allah berfirman yang artinya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi sebaiknya sebagai manusia kita jangan pernah malas dan menunda-nunda, karena kita nggak tahu nih kita akan mati di mana, terus besok itu seperti apa, kayak gitu. Kita lanjut selanjutnya. Nah, ini pemanfaatan teknologi. Jadi si Jun ini kan gamers ya, tapi dia ternyata lumayan pinter ya, bukan lumayan ya, emang pinter kayaknya. Jadi dia memanfaatkan teknologi gitu. Jadi karena dia lihat teman-temannya di media sosial mengunggah foto, ibaratnya masih bertahan hidup atau lain sebagainya, jadi dia ikut-ikutan. Jadi dia membuat tulisan seperti ini, kemudian diupload di internet. Dan nanti di akhir nanti akan disampaikan juga. Jadi dia emang pinter. Kemudian ada lagi konflik di film ini adalah air mati. Nah, kalau misalkan kita next aja. Nah, ini berapa lama sih kelaparan menyebabkan kematian? Jadi tergantung dari status kesehatan, usia, dan simpanan cadangan lemak tubuh. Jadi kalau rata-rata dewasa itu bisa bertahan 8 hingga 12 minggu tanpa adanya makanan. Ada pula yang bertahan hidup hingga 25 minggu tanpa makan. Nah, ini tadi kan
bukan hanya makan aja ya, tadi air juga mati gitu ya. Sehingga juga ada nih dari kematian karena dehidrasi. Jadi karena ginjalnya terganggu, kemudian tidak ada cukup cairan untuk menghasilkan urin, dan nggak ada rasa kebelet nih, sehingga kulitnya pecah, kering, kemudian darahnya mengental, sehingga denyut jantungnya meningkat, lidahnya membengkak, matanya serta otaknya mengalami penyusutan. Karena penyusutan otak itu kan meninges, dia akan menjauh dari tulang tengkorak, sehingga akan mudah robek. Dan dehidrasi ini akhirnya menyebabkan halusinasi, kejang, dan koma. Dan tadi kita udah tahu ya kalau kejang bisa menyebabkan apneu atau berhenti nafas, dan jika berlangsung lama akan menyebabkan kematian. Gitu. Nah, terus nih, si Jun itu putus asa ya karena dia tuh udah terdesak gitu. Ini orang-orang udah jadi zombie semua, akhirnya dia sempat putus asa. Dia pakai tongkat golfnya, dia matiin nih semua zombie-zombie yang ada di sekitarnya, dan namun dia akhirnya sadar bahwa itu berbahaya, dan akhirnya dia kembali lagi ke kamar apartemennya. Dan itu tadi sebenarnya sebelum ini dia tuh mabuk-mabukan lain sebagainya, dan tadi sempat juga disampaikan sama pemateri satu, dia sempat delirium juga kayak gitu. Nah, lambat laun karena emang nggak ada yang dimakan, nggak ada diminum, terus dia juga yang adanya minuman ya tadi itu cuma ada alkohol. Bayangkan aja ya kalau alkohol tiap hari gitu kan ginjalnya juga akan bekerja keras dan pastinya akan menjadi penyakit juga. Nah, ini dia juga akhirnya dia milih buat mencoba untuk bunuh diri. Jadi dia mencoba bunuh diri, tapi karena ada sinar laser, akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Dia kan mikirnya, oh ada laser nih, kayaknya ini ada orang yang masih hidup gitu. Jadi dia mulai ada termotivasi. Jadi ada namanya si pembawa pesan dalam tubuh. Namanya kalau teman-teman sudah belajar nih ya NFK, itu ada dopamin. Itu neurotransmitter rasa senang gitu ya. Oke, nah ini dia. Jadi karena dia sudah tadi udah disinari laser kan, disinari laser, dan ternyata ada si cewek ini namanya Yubin atau Park Shin-hye, kalau teman-teman lihat The Hers dan lainnya pasti tahu nih. Nah, dia akhirnya karena kan kita itu merasakan gembira karena dilepaskannya dopamin. Nah, ketika gembira itu otak akan menerima sinyal untuk melepaskan zat kimia itu ke sistem saraf pusat. Nah, di mana kalau kita memiliki wajah bahagia, jadi memiliki kekuatan motivasi yang baik. Nah, tadi kan dia sudah mulai, wah ini ada orang yang selamat juga nih selain aku gitu kan ya. Akhirnya dia mulai termotivasi dan dia mendorong pergerakannya sehingga dia menolak untuk bunuh diri. Akhirnya dia memutuskan untuk nggak mau bunuh diri gitu ya. Kemudian, nah ini dia. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan pandemi sekarang, nah ini. Jadi kita jangan putus asa ya, jangan mau putus asa kayak si Jun, dia mau sampai bunuh diri lain sebagainya. Ya itu kan ini sebenarnya hampir apa ya? Kondisinya kalau stay at home kayak gini kan pasti sama kayak di pandemi sekarang kita. Ini jangan kita down, depresi dan sebagainya. Mari kita tingkatkan dopamin di masa pandemi, dan banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan si hormon bahagia ini. Dengan apa aja? Ya ini dia. Meditasi, terus juga olahraga juga ternyata bisa meningkatkan dopamin dan sebagainya. Ini nanti mungkin teman-teman punya referensi yang lebih bagus, boleh banget dicari. Nah, kemudian pesan moral selanjutnya itu adalah jangan ceroboh. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum lihat filmnya mungkin ini bingung ya. Ini maksudnya apa nih, gambar zombie gini tapi jangan ceroboh. Jadi ceritanya tuh si Yubin itu kan ngelihat si Junnya udah kelaparan, udah megang-megang perut kayak gitu ya. Akhirnya karena si Yubin ini masih memiliki persediaan makanan, akhirnya dia mau ngirim si makannya itu. Tapi karena dia kan berseberangan nih apartemennya, dan itu nggak memungkinkan kan, jadi dia ikat tali dengan bola, terus dia lemparkan, set.
Lah ternyata si bolanya ini jatuh ke bawah, jadi nggak tepat sasaran ibaratnya. Jadi itu yang membuat zombie damkar ini, jadi kebetulan ada zombie pemadam kebakaran. Jadi dia mungkin piawai ya dalam memanjat, memanjat gitu. Sehingga dia memanjat menuju Yubin, dan untunglah si Yubinnya itu beberapa saat itu memang sempat pingsan ya gara-gara tarikannya dari si zombie ini. Dia tuh keseret juga meja yang tadi kan diikatnya di meja, terus ternyata keseret juga, akhirnya pingsan kan. Dia akhirnya bangun si Yubinnya ini dan dipotong tangannya si zombinya, set, akhirnya si zombinya itu tadi jatuh dan mati gitu ya. Nah itu kita nah ini pesan yang bisa kita petik itu, kita jangan ceroboh. Jadi kalau misalkan tadi kita udah tahu gagal gitu ya, mendingan talinya itu kita lepaskan gitu ya, biar nggak terjadi ya kayak gini, zombinya ke situ. Nah, untunglah si Junnya itu pinter ya. Jadi si Junnya dia karena punya drone ya, dia ikat tuh ke drone-nya, terus diterbangkan ke apartemennya Yubin. Jadi biar bisa ngasih makan gitu, delivery gitu. Akhirnya dia pasang pakai drone, akhirnya bisalah si Jun itu bertahan hidup dari makanan yang dikirimkan sama Yubin. Jadi mereka berdua tuh saling support gitu. Nah, kemudian, nah ini dia. Nih tadi juga sudah sempat dijelaskan juga tadi sama Mas Rahmat tentang si bapak-bapak ini. Jadi memang si Jun sama Yubin ini karena tadi sudah sudah bertahan hidup, terus persediaan makanan udah habis juga. Nah, dia itu berniat mau pindah ke apartemen yang masih steril gitu. Ibaratnya zombie masih sedikit. Akhirnya si Jun dan si Yubin ini dia turun nggak lewat pintu lift ya. Kalau ketemu lift nanti kan pasti banyak zombie di apartemennya dia. Dia lewat tali. Jadi dia turun lewat tali, seret, terus dia menuju ke apartemen itu, dan itu sangat menegangkan ya di situ di filmnya, karena memang banyak zombie berkeliaran juga di jalan raya kayak gitu. Akhirnya ya si Jun juga membantu buat ya itu menghadang para zombie itu, dan akhirnya dia ada di apartemen yang steril itu. Ibaratnya steril itu masih sedikit ya zombinya. Nah akhirnya karena tetap aja ada zombie yang ngejar, nah akhirnya dia tuh ditolong lah sama bapak-bapak ini, yang ternyata dia tuh punya niat yang buruk, yang jahat. Jadi dia tuh bener yang kata Mas Rahmat tadi itu, jadi dia mau ngasih makan istrinya tuh udah jadi zombie. Jadi dia pengen ngasih makan istrinya yang kelaparan karena si istrinya ini udah jadi zombie, makanya dia mau ngasih makanan ke mereka berdua, kasih ke Jun sama ke Yubin. Jadi bapaknya ini ngasih makanan tapi diracunin. Nah, setelah mereka berdua lemas semua, akhirnya si Yubin itu dimasukkanlah ke ruangan yang ada istrinya itu. Nah, untung aja itu masih bisa terselamatkan dari kejadian ini. Nah, ini yang kita bisa petik hikmah, kita harus waspada. Orang yang baru kita kenal itu jangan mudah percaya. Seperti yang pandemi kita, misalkan kita ketemu dengan orang ya, di bandara atau terminal gitu. Misalkan kita udah waspada nih pakai masker dan sebagainya. Ih ngapain pakai masker? Aku tuh nggak COVID gitu. Misalkan kayak gitu. Ternyata pasien COVID gitu kan. Jadinya itu yang mungkin memang kalau kita dengar itu akan membuat kesenjangan sosial ya. Tapi ini memang yang kita bisa lakukan, kita harus berhati-hati gitu ya dengan orang yang baru kita kenal gitu. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya dan berhati-hatilah." Nah, ini dia, berhati-hatilah yang kita garis bawahi. Nah, di mana kita kalau ketemu orang baru jangan kita mudah percaya gitu. Kita harus juga berhati-hati. Kemudian, nah ini dia. Jadi setelah tadi akhirnya tuh tadi si Yubin masih terselamatkan ya. Jadi pintunya itu kebuka dan si zombie perempuan ini dia makan bapak-bapak tadi itu atau suaminya tadi itu. Jadi jadilah mereka berdua jadi zombie, dan
sama si Yubin ditembak gitu, jadinya mati semua ya. Dan setelah itu kan pasti zombie ini tuh sensitif, kalau di film ini dia tuh sensitif sama suara. Jadi kalau ada suara dia tuh datang gitu. Nah, karena tadi kan ada suara tembakan. Jadi zombie tuh datang, zombinya tuh datang dan dia Yubin sudah putus asa, udah mulai putus asa. Udah ini Jun aku ditembak aja gitu katanya dia. Akhirnya itu scene-nya agak lama juga ya. Si Junnya megang pistolnya udah sampai getar-getar gitu. Dia udah sampai getar-getar, dia mau nembak enggak gitu kayaknya. Terus akhirnya ada secerca harapan, ada helikopter yang berbunyi gitu. Jadi dia, wah ternyata kita masih ada harapan hidup nih gitu. Akhirnya dia ke rooftop ibaratnya, apa tuh yang paling atas tuh di apartemen. Nah akhirnya dia tuh berusaha ke sana, tapi ya tetap ya pasti banyak zombie-zombie yang menghadang mereka. Nah jadi ketika naik ke tangga karena di lift itu mungkin kebanyakan zombie ya, jadi dia di situ tuh menegangkan juga. Jadi si Ubinnya disuruh, duluan aja Yubin. Jadi si Junnya dia menghadang dengan alat-alat yang ada gitu. Dia menghadang si zombie-zombinya. Nah setelah sampai di rooftop, jadi yang pertama nyampe rooftop tuh si Yubin. Nah si Yubinnya nggak melihat mana ini helikopter yang tadi bunyi mana kok nggak ada gitu. Hingga si Junnya akhirnya datang juga, loh ini juga nggak ada gitu. Nah ketika zombie ini mulai kuat dan akhirnya sudah berhasil mendobrak pintu dari rooftop itu, nah akhirnya itu muncul helikopter di dekat situ. Jadi helikopternya tuh kayaknya bersembunyi di balik gedung gini sih. Jadi kayaknya begini doang. Nah akhirnya sama helikopter itu dia tembak tuh zombie-zombinya. Dor. Akhirnya si Ubin dan si Jun ini selamat gitu kan ya. Mereka berdua selamat. Nah ini dia. Jadi dia tadinya tuh nggak ada. Helikopter nih kayaknya tadi tuh masih ketutupan sama gedung, terus akhirnya dia naik ke atas dikit dan dia langsung menembak zombie-zombinya. Dan akhirnya mereka berdua tertolong. Dan ternyata mereka tertolong gara-gara postingan si Jun. Nah, berarti ini kan pinter ya si Junnya. Jadi dia tertolong karena pemanfaatan teknologi yang bagus tadi itu. Jadi si Jun tadi kan dia posting nih ibaratnya, posting ke media sosial sehingga data itu bisa diterima oleh pemerintahan dan akhirnya mereka bisa selamat jadi helikopter itu akan ke tempat yang membutuhkan gitu. Jadi dia akan melacak siapa saja yang masih bertahan hidup kayak gitu. Ini udah selesai nih. Udah selesai nih gimana dong? Seru ya kalau ngelihat cerita. Tapi jujur saya pun sebenarnya baru lihat ini gara-gara si Fahmi kontak saya kan ya. Jadi sedikit cerita ini, saya emang orangnya nggak terlalu suka untuk nonton film ya, mungkin karena juga ada tugas beban kuliah lain sebagainya, sehingga untuk waktu nonton film tuh dikit lah ibaratnya. Sampai ini saya dipinjemin Netflix sama teman saya buat nonton film ini dan lumayan ternyata membuat saya interest juga, tapi ya kita jangan terlalu kita ambil positif dari film. Jadi jangan hanya memuaskan mata dan fantasi aja. Jadi kita bisa petik hikmah sebanyak-banyaknya dari film dan mungkin kita juga sedikit mengkaji dalam segi bidang-bidang lain sebagainya. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Kak atas paparan materi yang sangat luar biasa dari Kak Bilkis. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan sesi tanya jawab Kak. Di mana sesi tanya jawabnya ini terdiri atas 2 sesi. Di mana sesi yang pertama itu nanti dari pemateri memberikan pertanyaan kepada pemateri yang lain, dan kemudian nanti sesi yang kedua itu antar pemateri dengan partisipan ya Kak ya. Nah, langsung saja kita bisa mulai dengan sesi tanya jawab dari antar pemateri. Boleh dari Kak Bilkis atau Kak Rahmat dulu nih untuk pertanyaannya.
Boleh, silahkan Kak. Mungkin bisa Mas Rahmatnya aja dulu. Oke, baik Kak. Untuk Kak Rahmat, boleh Kak? Bagaimana maksudnya? Bagaimana? Iya, di sini sesi tanya jawab antar pemateri Kak. Mungkin Kakak ada pertanyaan untuk Kak Bilkis mengenai materi yang telah dibawakan. Seperti itu Kak. Sebenarnya bukan pertanyaan ya. Iya. Cuma pernyataan kesalutan terhadap pembawaan dari materi tadi. Dan justru saya harus banyak belajar lah terhadap materi kedua tadi. Dan juga kepada teman-teman. Kalau untuk pertanyaan sebenarnya, kalau untuk diberi pertanyaan saya sebenarnya itu adalah apakah kemudian ada korelasi antara keinginan untuk sembuh, keinginan untuk berubah, dan menurut perspektif kedokteran dengan apa yang terjadi di tubuh. Jadi apakah, karena saya melihat dalam satu pers misalnya menulis bahwa pasien-pasien COVID-19 itu kan dia selain diberi pengobatan, juga dia diajak untuk liburan misalnya. Liburan dalam arti diperlihatkan pemandangan alam, yang kalau di Sulsel itu diajak untuk memancing, yang dengan itu kemudian berpengaruh terhadap efek dari tubuh dia dalam membangkitkan imun tubuhnya. Apakah memang ada korelasi yang bisa dijelaskan secara saintifik bahwa keinginan untuk sembuh dan pikiran manusia itu berpengaruh terhadap tubuh seseorang? Terasa itu kalau pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Kak Rahmat untuk pertanyaannya. Silahkan Kak, kepada Kak Bilkis. Saya persilahkan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab ya. Jadi memang tadi ada kaitannya dengan ini ya, karena tadi dibawa jalan-jalan dan sebagainya, itu kan memunculkan rasa kegembiraan bagi individu tersebut. Jadi ada peningkatan hormon endokrin itu yang akan mempercepat kesembuhan kayak gitu. Jadi saya pernah baca jurnal ini, tapi kalau saya cari sekarang pasti akan lama, membutuhkan waktu yang lama. Tapi yang saya ingat itu memang dari motivasi itu justru dengan sedikit kegembiraan, bahkan dengan dijenguk sama sesama manusia gitu ya, ibaratnya ada orang yang menjenguk gitu. Tapi kalau di COVID enggak ya, maksudnya dalam artian penyakit lain. Jadi ada penyakit kanker itu kalau dijenguk sama orang lain ternyata itu akan mempercepat dari bukan mempercepat sih, karena itu kan kanker ya. Jadi itu memperlambat si sel-sel kankernya untuk berkembang gitu. Jadi karena pengaruh dari hormon endokrin kayak gitu. Jadi memang karena tadi ada ini ya, korelasi keinginan sembuh itu mungkin dari sisi psikologis dia akan merasa gembira, kemudian melawan rasa-rasa kecemasannya itu dengan teman-temannya. Ketika kalau kita lihat ya di Jakarta, mereka tuh ada tempat khusus gitu untuk olahraga di rooftop dan sebagainya. Jadi memang disediakan tempat seperti itu, taman-taman juga disediakan itu untuk dia agar termotivasi gitu. Jadi diharapkan dengan motivasi itu akan mempercepat dari kesembuhan dari pasien gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin dari Kak Rahmat, ada tanggapan, Kak? Kalau sudah tidak ada, boleh Kak Bilkis bisa bertanya kepada Kak Rahmat apabila ada pertanyaan, Kak. Saya persilahkan. Waduh, bingung jadinya kalau bertanya kayak gini. Apa ya? Mungkin korelasi dalam bidang kan ini Masnya ini kalau nggak salah Fakultas Hukum nggak sih? Iya nggak? Gimana Bu Moderator? Masih unmute. Oh iya Kak, kebetulan Kak Rahmat dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kak. Ya mungkin ada kajiannya nih tentang
di video ini gimana mungkin sedikit gitu tentang hukumnya, misalkan dari settingnya ternyata ada hukum-hukum tertentu gitu ya, karena memang ini asli filmnya tuh sebenarnya settingnya cuma di apartemen aja gitu kan ya, tapi dari apartemen itu bisa menimbulkan 98 menit gitu kan ya. Nah itu apakah ada seperti penyewaan, tapi ini kok bisa pertanyaan kayak gini ya, tapi nggak apa-apa, itu yang keluar. Jadi gimana sih, yang penting korelasi di segi hukumnya gimana sih kalau di film ini? Terima kasih, pertanyaannya menarik ya, bertanya tentang aspek hukum. Nah, ini kan sesuatu yang darurat, kondisi darurat ya. Kalau dalam perbendaharaan kata hukum itu dikenal istilah notware, yaitu darurat, situasi kedaruratan. Nah, di dalam situasi kedaruratan itu, orang-orang yang terlibat di dalam situasi yang bingar kacauan dalam kondisi darurat itu, dia memiliki hak yang di dalam hukum pidana dikatakan bahwa overmah, teman-teman bisa, overmah itu adalah daya paksa. Jadi saya beri contoh, misalnya, ketika di scene-nya tadi itu, andai misalnya laki-laki itu membunuh si cewek tadi, maka menurut hukum positif, menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dia tidak dapat dijatuhkan pidana. Karena ini adalah suatu tindakan yang overmah, ada daya paksa. Jadi ini sebenarnya problem moral juga. Atau misalnya contoh lain, di dalam kasus kapal itu kita ada dalam satu kapal, tapi hanya tersisa satu pelampung, maka kalau kita misalnya membunuh penumpang yang lainnya untuk mengambil pelampung itu, maka menurut hukum, dari segi aspek hukum, yaitu overmah daya paksa tadi itu, maka seseorang itu dilepaskan daripada tuntutan pidana atau tuntutan hukum. Jadi ini sebenarnya problem moral yang besar juga. Jadi saya rasa itu kalau aspek-aspek hukum dalam video ini. Terima kasih pertanyaannya atau materi. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Kak Rahmat. Bagaimana Kak Bilkis, mungkin ada tambahan atau pertanyaan lagi? Atau kita akan lanjut? Cukup jawab. Baik, terima kasih Kak. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Kak, untuk partisipan. Nah di sini sudah ada pertanyaan yang masuk Kak. Nah dari Undat Balian. Pertanyaan ke pemateri yang pertama nih, untuk Kak Rahmat Anugrah. Apakah ada korelasi antar moralitas dan juga kebahagiaan, Kak? Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu, Kak? Tampung aja dulu. Oh ya, baik. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, dari Kak Husna Fitria untuk pada narasumber 1 dan juga 2. Jadi nanti kakak bisa saling selang-seling untuk menjawab ya. Dalam film kan beberapa hari pertama Jun selalu melihat berita tentang kondisi saat itu. Menurut narasumber, dalam kondisi seperti itu perlukah kita mengikuti berita-berita di televisi secara terus-menerus atau bagaimana? Karena kita tahu berita dari televisi juga bisa menyebabkan seseorang menjadi ketakutan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Mala, apakah fenomena untuk narasumber pertama ya, dari Kak Rahmat, untuk Kak Rahmat, apakah fenomena demoralisasi yang ditunjukkan dalam film Alive juga terjadi atau bahkan terjadi dalam kehidupan kita sekarang atau dalam masa pandemi seperti itu, Kak? Mungkin bisa dijawab dulu, Kak. Saya dulu ya, saudara moderator. Iya, Kak, dari Balian. Terima kasih, saudara Balian. Undat itu di mana ya? Undat, saya ini kurang tahu kalau Undat itu dari mana. Cuma saya menjawab, apa tadi pertanyaannya, moralitas dan kebahagiaan. Apakah ada korelasi atau keterkaitan antara moralitas dan kebahagiaan? Nah, jadi begini, seorang filsuf, ya namanya itu Jeremy Bentham, seorang filsuf aliran utilitarianisme, dia itu mengatakan begini, bahwa tujuan dasar manusia itu adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya.
dan menghentikan atau meniadakan segala bentuk kemudaratan. Jadi manusia itu mencari kebahagiaan yang sebesar-besarnya dengan cara mengeliminasi penderitaan sampai sekecil-kecilnya. Kalau ini pemahaman daripada Jeremy Bentham tersebut. Apakah kemudian ada korelasi antara kebahagiaan dan moralitas? Jawabannya mutlak ada. Oleh karena kebahagiaan itu melekat di dalam diri masing-masing individu. Jadi baik saya dengan pemateri kedua, dengan moderator, dan semua teman-teman yang berada di Zoom ini adalah berhak untuk bahagia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kebahagiaan saya sama dengan kebahagiaan orang lain? Ataukah begini, mungkinkah kebahagiaan saya justru menjadikan moderator itu adalah penderitaannya? Jadi misalnya, saya seorang perokok, tapi moderator ini tidak menyukai asap rokok. Jadi kebahagiaan ada dalam diri saya, tapi justru penderitaan kepada saudari moderator. Nah, kemudian dibatasilah kemudian kebahagiaan ini oleh sesuatu yang namanya moralitas. Jadi ini korelasi yang gamblang terkait kebahagiaan dan moralitas. Kebahagiaan itu memang melekat di dalam diri manusia, adalah hak asasi manusia untuk berbahagia, tetapi manusia juga itu dibatasi agar supaya kebahagiaannya ini jangan sampai mengganggu kebahagiaan manusia lainnya. Ya kan tidak enak kalau saya seenaknya merokok saja, menuntut kebahagiaan yang seluas-luasnya, tetapi justru memberikan penderitaan kepada para perokok pasif. Jadi ini korelasi antara moralitas dan kebahagiaan. Saya rasa bertalian, sangat bertalian, dan kebahagiaan itu diaturlah dia dalam prinsip-prinsip moralitas yang kemudian diturunkan dalam suatu kaidah. Dan kaidah itulah kemudian yang menjadi norma atau aturan yang ditetapkan dalam hukum suatu negara. Wah ini, saya rasa ini sudah materi filsafat hukum ya, bukan materi ini lagi. Nah kemudian selanjut, pertanyaan berikutnya terkait masalah menonton televisi. Kemudian ketakutan karena menonton televisi. Nah, saya mau mengutip seorang propaganda Nazi Jerman ya, pasti ingat. Hitler itu sebenarnya dia berkuasa itu bukan karena tangan besinya saja, tapi ada tangan kanannya, yaitu seseorang yang bernama Joseph Goebbels. Joseph Goebbels ini adalah ahli propaganda. Dia mengatakan kebohongan yang berulang-ulang akan menjadi kebenaran. Jadi kalau air bisa disulap menjadi api. Demikian pula sebaliknya. Inilah yang kemudian kita kenal dalam teori yang dikatakan firehouse of falsehood. Falsehood itu artinya firehouse of falsehood itu adalah semburan dusta seperti pemadam kebakaran. Dia menyemburkan api terus, menyemburkan api dusta. Apakah ada korelasinya berita bohong ini dengan ketakutan? Wah itu adalah ruang lingkupnya teman-teman dari kedokteran yang bisa mungkin membuktikan secara scientific evidence, tetapi dari sisi perspektif sosiologi dan perspektif politik ini adalah hal yang dibenarkan. Makanya ketika meledaknya baru-baru ini wabah COVID beberapa bulan yang lalu, pemerintah melalui Menkominfo itu asik untuk men-take down berita-berita hoax. Karena berita-berita hoax lah ini yang dapat kemudian menjadi kecambah daripada kekacauan yang ada. Jadi saya melekat ya antara berita bohong itu korelasinya kemudian dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertanyaan berikutnya tentang demoralisasi. Demoralisasi artinya tindakan-tindakan amoral atau dekadensi moral, kemerosotan moral yang terjadi di akibat pandemi. Terasa teman-teman, itu adalah hal-hal yang wajar kalau terjadi kemerosotan moral di antara pandemi. Nah, seperti yang dijelaskan di awal-awal tadi tentang moralitas dan kebahagiaan, karena semua orang menuntut kebahagiaan yang seluas-luasnya, sehingga terkadang prinsip-prinsip moral itu terabaikan. Jadi sebenarnya demikian terjadi penggerogotan, ya akhirnya moral itu menurun tajam dalam situasi seperti demikian. Taruhlah misalnya di pandemi, bagaimana kemudian orang berebut makanan atau berebut hand sanitizer, berebut masker, sehingga timbullah kekacauan seperti yang kita lihat di Wuhan atau di Cina ketika pertama kali ini wabah COVID ini meledak. Dan menurut saya demoralisasi itu adalah suatu hal yang wajar ketika terjadi bencana alam yang menghimpit. Karena kenapa? Kalau saudara baca misalnya di buku The Origin of Species karya Charles Darwin, dia mengatakan bahwa naluri itu manusia itu untuk survive, bertahan alam, bertahan terhadap seleksi alam. Nah, seleksi alam itu hanya yang kuat yang dapat yang bertahan.
Jadi prinsip-prinsip, kalau kita mengatakan kekuatan, maka kekuatan itu adalah sesuatu yang membentur terhadap nilai-nilai moralitas. Jadi saya rasa demikian. Apakah demoralisasi terjadi sekarang? Sangat-sangat terjadi. Saya rasa siklus sejarah itu selalu terulang. Jadi ada seorang pembaharu yang kemudian memperbaharui moralitas umat manusia, tetapi timbul juga sosok-sosok ya untuk yang menghancurkan moralitas umat manusia itu. Jadi saya rasa itu jawaban saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Ya baik, terima kasih Kak untuk Kak Bilkis dari pertanyaan Kak Husna Fitria tadi Kak. Untuk narasumber kedua, bagaimana tanggapan Kak? Apakah perlu diulang lagi Kak pertanyaannya? Udah kayaknya bisa lihat di chat kok. Oh ya baik, silahkan Kak. Jadi untuk pertanyaan ini ya, jadi ada di Jun itu kan selalu melihat berita kondisi saat itu. Nah, perlukah kita mengikuti berita-berita di TV secara terus-menerus atau bagaimana? Nah, jadi memang setiap individu pasti akan berbeda cara menangkap stimulus ya. Jadi di mana untuk seperti kayak seperti kayak lagi nggak efektif sekali. sorry. Jadi kalau misalkan kita sering melihat berita gitu. Jadi emang kita itu orang yang tidak mudah cemasan ibaratnya. Karena kalau kita lebih sering kayak misalkan ya kayak gini. Aduh, susah mengibaratkannya ya. Ibaratnya gini, pokoknya kalau kalian lihat film horor, nah itu apakah selalu dia akan menjadi penakut? Enggak kan. Jadi orang yang melihat film horor dia akan terpacu untuk merasa cemas. Nah, di mana nanti tubuh kita kan akan merasa cemas. Nah, jika terus-menerus kita beri stimulus itu, jadi dikasih film horor itu dalam seminggu 2 kali gitu misalkan. Nah, itu kan semakin sering merasa cemas. Yang mana nanti tubuh itu setelah cemas pasti akan mempertahankan diri untuk stabil. Nah, itu makanya jadi kebal untuk menonton film horor. Nah, ini sama seperti itu. Kalau kita udah sering terpapar gitu, sering nonton TV dan itu oleh tubuh akan dinetralisir atau distabilkan. Nah, itu jika kita mendapatkan rangsangan dari TV terus kita mendapatkan berita itu pasti kita akan biasa saja gitu karena sudah sering ibaratnya. Tapi juga ada sebagian individu yang menganggap itu sebagai stimulasi untuk stres gitu, depresi, karena memang setiap orang itu pasti berbeda cara menerima dan juga traumanya itu berbeda-beda. Ada orang yang trauma ketika melihat sesuatu, ada trauma yang kalau melihat berita mah di TV nggak apa-apa, tapi kalau melihat langsung gitu ternyata dia trauma. Atau dengan suara saja, suara COVID-19 bla bla bla, dia mungkin sudah terangsang kayak gitu akan berbeda. Nah, itu jadi yaitu untuk solusinya. Jadi memang kita harus menyeimbangkan dengan dopamin, meningkatkan dopamin. Karena tadi kan misalkan kita sudah sering terpapar sama informasi-informasi COVID, nah kita juga harus menyeimbangkan dengan hormon kebahagiaan. Jadi biar nggak cemas terus. Jadi kita harus meningkatkan hormon dopamin yang seperti kita tadi udah ketahui ya bagaimana cara untuk meningkatkan hormon dopamin, sehingga kalau kita menonton berita-berita di televisi gitu ya, kita sudah hal yang lumrah gitu, ibaratnya sudah biasa. Karena kita juga punya stabilitatornya gitu. Terus untuk ini tadi ada pertanyaan ya, alkohol apa bisa mengobati rasa haus? Nah, dehidrasi, sorry. Jadi memang alkohol itu dapat mengobati rasa haus, tapi hanya beberapa saat gitu. Namun dari alkohol itu karena alkohol karena kan juga cairan gitu. Tapi dari alkohol kita tadi udah pelajari ya tentang fisiologi bagaimana dari kehausan itu menimbulkan menyebabkan kematian di mana nanti ginjalnya akan terganggu dan sebagainya. Nah, kita harus tahu juga kalau alkohol itu
di proses di ginjal juga akan terganggu gitu karena dia memang keras gitu. Jadi ginjal itu akan bekerja dua kali lebih lipat untuk memproses dari penyaringan dari alkohol itu. Jadi makanya bisa menjadi predisposisi dari penyakit ginjal kronis justru dari meminum alkohol ini. Jadi justru juga bisa menyebabkan kematian karena misalkan udah notok ya nggak ada hujan. Tapi kalau di film ini untungnya masih ada hujan. Jadi kayak si Junnya tuh menengadah pakai gelas gitu air dari hujan. Jadi dia masih bisa minum. Akhirnya dia nggak hanya alkohol itu, dan juga dapat kiriman dari Yubin kan. Jadi ya akhirnya dia masih bisa bertahan hidup dan ginjalnya ya buktinya ini masih bisa hidup gitu. Jadi emang membutuhkan waktu sesuai masing-masing individu itu bagaimana proses dari kelaparan atau kehausan itu menyebabkan kematian itu tergantung dari individu itu. Saya kembali. Iya Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah di sini mungkin ada pertanyaan Kak lagi untuk narasumber 1 dan 2 dari Fahmi. Apakah konsep mengorbankan satu orang demi keselamatan orang banyak dalam situasi pandemi merupakan suatu hal yang dibenarkan dari segi moral dan kesehatan? Waktu saya persilahkan Kak. Terima kasih. Jadi pertanyaannya saya lihat berkaitan ya, apakah mengorbankan satu orang itu adalah satu hal yang wajar tentu demi keselamatan rakyat yang banyak. Saya lihat di atas juga ini ada pertanyaan bahwa di scene ketika bapak-bapak itu mengorbankan si cewek ini untuk kemudian dimakan oleh istrinya itu, apakah ini merupakan tindakan bermoral atau amoral? Nah, saya kasih analogi begini. King Baldwin IV, Raja Yerusalem pada waktu itu, sebelum terjadi perang kecamuk antara Salahuddin Al-Ayyubi, dia akan menderita lepra. Jadi dia mengalami penyakit kusta. Kemudian datang penasihatnya, namanya Godfrey. Dia mengatakan, Tuan Raja yang terhormat, ada tuntutan dari rakyat agar supaya raja untuk mengasingkan diri, supaya rakyat-rakyat ini tidak terkena penyakit lepra. Kemudian King Baldwin mengatakan bahwa oke lah, mungkin saja nanti kamu akan terhindar dengan penyakit seperti yang saya derita. Tapi tidak ada yang dapat menghindarkan dirimu dari serangan Salahuddin Al-Ayyubi selain daripada diri saya. Ini kan pertimbangan moral yang dahsyat dari seorang raja. Jadi dia lebih memilih untuk bertahan ya daripada dia mengasingkan diri, kemudian datang bala tentara dari Salahuddin Al-Ayyubi untuk menghabisi Yerusalem. Meskipun kan pada akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi juga menang dalam Battle of Iftin. Tapi inilah yang kita lihat. Nah, ketika di scene bapak-bapak itu kemudian memilih untuk memberi makan kepada istrinya yang sudah menjadi zombie dengan cara mengorbankan manusia yang masih normal itu, ini adalah problem etis yang sangat dahsyat. Kita lihat, meskipun dalam segi hukum positif tindakannya itu dapat maksud saya dalam segi hukum pidana ya, dia bisa dibenarkan karena ada sesuatu kegentingan yang memaksa atau overmah sehingga terjadi daya paksa. Tetapi dalam hitungan moral itu ya tidak bisa dibenarkan secara serta-merta. Dan juga harus diingat bahwa tolak ukur daripada moral itu adalah susah. Jadi variabel moral itu susah. Jadi moral itu bukanlah sesuatu yang absolut, mutlak yang kemudian dapat dihitung. Makanya kalau teman-teman membaca misalnya kode etik daripada kedokteran, kode etik kedokteran itu bukan merupakan tolak ukur, tapi merupakan standar moral, kesepakatan atau resultante daripada dokter-dokter untuk membentuk sebuah kode etik biomedis yang mengikat daripada dirinya. Ya. Salah satu misalnya poin dari kode etik kedokteran itu mengatakan bahwa seorang dokter tidak dapat memuji dirinya sendiri. Nah, variabel memuji ini seperti apa? Ini kan tergantung daripada kesepakatan daripada dokter-dokter itu sendiri. Bagaimana dia dalam menilai atau menganalisis sebuah permasalahan moral yang sedang terjadi. Jadi saya rasa itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah dapat kita mengorbankan satu orang demi menyelamatkan
masyarakat yang lebih banyak, terdapat satu propaganda yang digaungkan oleh pemerintah saat ini. Itu sebenarnya asas hukum yang dikeluarkan oleh Cicero sebelum Masehi. Cicero itu mengatakan bahwa salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi kalau perlu korbankan beberapa rakyat, satu rakyat misalnya, demi menyelamatkan 10 rakyat. Kebetulan saya orang Bugis. Jadi dulu itu ada Raja Bugis di Bone. Dia kemudian anaknya ini, dia mempunyai kebiasaan yang jelek. Dia sering mencuri ayam bangkoknya tetangga. Akhirnya datanglah semua rakyat ini berkumpul kepada raja. Wahai raja, kau memilih yang mana? Telur emas yang cuma satu atau telur biasa yang banyak? Tapi karena dia raja yang bijak, dia memilih telur yang banyak. Akhirnya dia menghukum sendiri anaknya. Jadi apakah kemudian bisa memotong satu untuk kepentingan yang lebih besar? Ya tergantung daripada diri kita sendiri. Nah, saya tergelitik kira-kira kan kita ini berbahas tentang Korea. Salah satu kebijakan yang mengandung prinsip dekadensi moral itu adalah misalnya kebijakan yang dilakukan oleh Kim Jong-un. Kim Jong-un itu presiden Korea Utara, dia dalam menyelesaikan COVID gampang sekali, dia tidak perlu vaksin. Cukup dia data siapa yang terlibat, langsung bunuh. Jadi langsung ketika muncul headline bahwa virus ini pukul 9 pagi yang menderita virus corona itu ada 3 orang, sepersekian menit kemudian terhitung bahwa 0, tidak ada, karena dia bunuh. Jadi ini sebenarnya pertimbangan-pertimbangan moral yang harus kita teliti secara mendalam. Ya, jadi memang perlu para filsuf, para petua-petua adat, para dokter kemudian dilibatkan untuk membahas tentang hal ini. Jadi saya rasa itu, moderator. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Kak Rahmat. Pada Kak Bilkis, saya persilahkan Kak untuk menjawab pertanyaan dari Kak Fahmi mengenai apakah konsep mengorbankan satu orang demi keselamatan orang banyak dalam situasi pandemi merupakan suatu hal yang dibenarkan dari segi moral dan kesehatan Kak. Silahkan Kak. Oke, bismillah, saya coba menjawab ya. Jadi ada di istilah medis itu namanya triase. Jadi menseleksi gitu ya pasien yang diprioritaskan untuk mendapatkan penanganan, dan itu ada prosedur dan memang sudah ada standar pelayanannya. Jadi kalau kita lihat itu konsep mengorbankan satu orang demi keselamatan orang banyak, nah itu dilihat juga dari kondisi apa yang terjadi gitu. Jadi kalau misalkan saya pernah dikasih contoh gitu ya sama guru saya. Jadi ada bapak-bapak, kakek-kakek udah tua. Nah, itu sudah lagi kritis ibaratnya, lagi kritis. Kemudian juga ada anak kecil usia 5 tahun gitulah. Nah, ini juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi ini perlu didahulukan yang mana nih? Anak kecil atau kakek-kakek yang tua tadi? Kakek yang tua tadi ini udah berkali-kali ditransfusi darah, udah ibaratnya dia sudah faktor risiko tinggi lah. Nah, itu kira-kira dipilih yang mana? Jadi, kalau kata guru saya itu dipilih yang masih muda itu. Jadi, kita mengharapkan dari si anak tadi itu, si pemuda itu tadi bisa akan menghasilkan generasi-generasi baru gitu. Jadi, akan lebih banyak bermanfaat, dan karena juga si kakek-kakeknya ini juga sudah berkali-kali ditransfusi darah dan kemudian resiko tingginya itu banyak, makanya kita itu menjadi aspek mediko-legal gitu. Memang sudah ada ketentuannya untuk triase, jadi memang seperti di segi kesehatan itu sudah ada untuk konsep pengorbanan satu orang demi keselamatan orang banyak itu ada gitu. Cukup. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Di sini mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya. Jadi secara keseluruhan saya menyimpulkan dulu ya Kak untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, tema kita pada malam hari ini berbicara tentang moralitas di tengah pandemi, di mana moralitas itu salah satu esensi dari manusia yang dimana membedakan kita dibandingkan oleh binatang, yang dimana manusia itu memiliki akal pikiran. Nah, di samping dari segi moralitas juga, kita juga bisa melihat bagaimana film ini
menunjukkan kepada kita fisiologi yang terjadi di dalam tubuh kita, bagaimana tubuh kita itu menghasilkan dopamin, bagaimana hormon kebahagiaan yang dihasilkan oleh tubuh kita dalam menyaksikan film ini. Nah, pesan-pesan moralnya juga, yang pertama juga tadi, jangan malas dan menunda, pemanfaatan teknologi, kemudian juga ada jangan ceroboh, waspada, dan juga ada secercah harapan. Nah, itulah tadi kesimpulan yang saya ambil dari pemaparan materi oleh Kakanda Rahmat Anugrah dan juga Kak Bilkis. Nah, selanjutnya Kak, kita akan melakukan sesi penyerahan sertifikat ya Kak. Boleh dari Kak Rahmat dulu untuk sesi pemotretan penyerahan sertifikatnya. Mohon ditunggu ya Kak, laptop lagi lalot Kak. Nah, apakah sudah terlihat Kak? Sudah terlihat ya. Kita sesi foto dulu ya Kak untuk penyerahan sertifikatnya. Saya hitung ya, baik. Saya hitung ya Kak ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Rahmat. Terima kasih deh ya, sebesar rasa terima kasih saya. Ya Kak, nanti ada sesi dokumentasi dulu ya Kak, jangan keluar dulu dari Zoom. Oke, selanjutnya kepada Kak Bilkis. Di on cam kan? Ya. Sekarang saya capture ya Kak ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Bilkis untuk pemaparan. Tapi Kak di ter-unmute Kak. Termute Kak. Sama-sama. Saya juga terima kasih semua panitia yang sudah menyediakan waktu untuk kita sama-sama diskusi di sini. Ya baik, terima kasih Kak. Selanjutnya kita akan sesi dokumentasi dengan partisipan ya Kak. Untuk Kak Rahmat boleh di-on-kan kameranya Kak. Ya, untuk slide yang pertama, Farhan ya, boleh senyum kok teman-teman. Boleh peace juga boleh.
Saya hitung ya Kak. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, tahan ya, tahan senyumnya. Pada manis-manis banget kok, guys. Tenang. Oke, selanjutnya slide yang ketiga. Oke, tahan ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Tahan ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, masih banyak ya slide-nya. Selanjutnya, tahan ya teman-teman. Slide yang terakhir kayaknya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Masih ada lagi ya? Oke, satu kali lagi ya Kak. Mohon maaf Kak. Kita ulang ya, 1, 2, 3. Oke, baik. Sebelum kita akhiri Kak, ada sepatah kata dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa kepada Kakanda Akhtar, BK. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, saudari saya Angelin Rana. Untuk sepatah kata ini saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada pertama-tama ini kepada kedua pemateri kita. Pertama Kakanda Rahmat Anugrah dari Fakultas Hukum dari Universitas Hasanuddin dan juga saudari saya Zoredah Bulkis dari UIN Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktunya menjadi pemateri kita di kegiatan Kastrat pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kakanda sekalian. Saya juga berterima kasih juga kepada teman-teman Kastrat yang sudah mewadahi teman-teman di sini, baik dari Universitas Bosowa dan juga teman-teman dari universitas lain, sehingga kita bisa dalam masa pandemi ini juga kita masih bisa bertemu, saling sapa, saling kenal begitu, sehingga terjalin juga rasa kekeluarganya kita. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman KBM juga yang sudah hadir, teman-teman peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Ya, baik, terima kasih Kakanda Akhtar. Saya pun dari PJ dari Nongki Bareng Kastrat ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakanda Rahmat Anugrah dan juga Kak Bilkis atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Kiranya ini bisa menjadi berkah buat kita semua sebagai mahasiswa kedokteran. Dan juga saya mengucapkan terima kasih ya Kak. KBK, mohon izin sudah bisa keluar dari Zoom Kak. Oh ya, makasih deh ya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak Rahmat. Terima kasih Kak Rahmat. Terima kasih Kak Bulkis. Pak Pres, kalau ada waktu kita ngopi-ngopi lah sama teman-teman semua. Siap Kanda, siap. Teman-teman semua ya. Ya. Terima kasih semua teman-teman saya izin lihat ya. Ya Kak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak.